Sallu ala nuril ladzi araja sama. Ya fauza man salla alaihi wasallam. Bait ini disusun oleh sahibul maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam salah satu syairnya. Sallu ala nuril ladzi araja sama, yang artinya bersalawatlah kalian kepada cahaya, yaitu baginda Rasulullah yang telah menembus singgah sananya Allah di dalam mi'rajnya. Ya fauza man shalla alaihi wasallam. Alangkah untungnya, kata Habib Ali, manusia-manusia yang mau selalu membasahi bibir dan lidahnya berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan salamnya kurang semangat. Kata orang Jawa, seperti kerupuk kena air, melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karrim wa adim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para guru, wabil khusus keluarga besar keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus panitia penyelenggara Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah. Moga-moga duduknya pian, kumpulnya pian di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama-sama orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, menjadi saksi di hadapan baginda Rasulullah bahwa pian saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dengan harapan mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi dibacakan ayat, salah satu ayat dari ayat surat Al-Isra. Ayat ini sering dibaca, sering didengar, khususnya di bulan Rajab, karena ayatnya terkait dengan perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam ayat Al-Isra yang dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Yang kurang lebih artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasulullah, di sebagian malam, bukan di malam sepenuh malam, bukan sebagian malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram yang ada di kota Mekah menuju masjidil aqsa yang ada di kota Palestina. Linuriyahu min ayatina. Apa rahasia perjalanan baginda Rasulullah di dalam Isra-nya? Linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk Allah mempertunjukkan kepada baginda Rasulullah sebagian ayat-ayat kebesaran Allah.
Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang hadir belum ngantuk kan? Belum. Saya mau berdiri sini 2 jam. Betah kalian? Hah? Benar. Pian duduk 2 jam, saya pulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cerita Isra dan Mi'raj ini kalau dibahas setahun juga nggak habis. Tapi di dalam majelis ini kita ambil sedikit, tapi insya Allah ada hikmah manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Allah berjanji dengan mengundangnya baginda Rasulullah, diperjalankan Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada baginda Rasulullah sebagian dari kebesaran-kebesaran ayat Allah. Maka Allah memanggil malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil untuk turun ke bumi dengan membawa kendaraan khusus yang bernama buraq. Buraq ini dikisahkan di banyak kitab, besarnya di bawah onta, di atas himar, kira-kira seukuran kuda terbang. Maka diperintahkan turun ke bumi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu sedang tidur di salah satu rumah istri Rasulullah. Maka malaikat Jibril memberi salam kepada Rasulullah, mengajak Rasulullah menuju Masjidil Haram. Di situ ada proses pembelahan dadah baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah ini dibelah dadanya 3 kali, dioperasi. Kalau operasi pertama yaitu Nabi Adam, waktu dioperasi diambil tulang rusuk kirinya untuk menciptakan Siti Hawa, ibu manusia sedunia. Rasulullah juga dioperasi, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, bukan untuk dikeluarkan kekotoran hati atau penyakit dari hati Rasulullah, bukan. Jangan pian saya salah tafsir. Di akhir-akhir ini banyak ulama-ulama ulama-ulama yang menyelewengkan agama, ulama yang jual agama. Ulama-ulama yang seperti ini juga sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Baginda Rasulullah sudah bersabda di dalam salah satu hadisnya, nanti bakal datang satu zaman banyak ulama-ulama ulama-ulama yang bukan mengharap ridho Allah dan Rasulnya, tapi ulama-ulama yang cari kedudukan, cari ridho penguasa, sama cari dolar. Ini yang kita tonton di televisi sekarang, yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang di luar ajaran baginda Rasulullah, di luar ajaran ahli sunnah wal jamaah. Nggak perlu saya sebut namanya. Ada ulama yang kita sayangkan menjadi ketua BPNU, insya Allah kenal semua, yang mengatakan Quran agama semua sama. Ya, tutup aurat adalah tradisi Arab. Serta banyak ulama-ulama yang mengorbitkan akidah-akidah baru. Ada akidah Syiah, ada akidah Wahabi, ada liberal Islam Nusantara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang terjadi, ini sunnah, sudah ini yang dijelaskan oleh baginda Nabi. Tidak akan terjadi kiamat
sebelum apa yang di Al-Quran terjadi semua, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah semua terjadi, baru datang hari kiamat. Baginda Rasulullah pernah bersabda, nanti umatku bakal terpecah belah sampai 73 golongan. Yang selamat satu, yaitu Sawadul A'dham, yang mana dimisalkan Sawadul A'dham ini seperti kasafinatin Nuh, seperti kapalnya Nabi Nuh. Yang naik ikut sama kapal Nabi Nuh selamat dari tsunami yang amat dahsyat di zaman Nabi Nuh. Yang nggak ikut celaka, sampai anak Nabi Nuh sendiri nggak ikut, diajak sama Nabi Nuh, nggak mau, aku mau naik gunung, selamat. Dibilang sama Nabi, la asimal yauma, tidak ada keselamatan kecuali yang naik perahu. Mereka nggak mau, anaknya sendiri. Perhatikan ini, anak Nabi Nuh diajak nggak mau, habis. Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah, innahu ibni, anakku ya Allah. Apa dijawab Allah? Innahu laisa minnak, itu bukan dari anakmu, dah bukan dari golonganmu, kata Nabi, kata Allah. Amaluhu khairu soleh, karena amalnya nggak soleh. Anak Nabi loh ini. Pian saya anaknya Wakmin, kalau nggak ikut sama ajaran baginda Rasulullah, syariat yang dibawa Rasulullah, tumpes, kata orang Jawa pian saya. Benar. As-Sawadul A'dham adalah ahli sunnah wal jamaah. Makanya yuk pian semuanya hati-hati. Di zaman akhir zaman kita ini hidup di zaman jahiliyah modern, lebih jelek dari zaman jahiliyah dulu. Apa sih yang nggak ada di zaman ini? Minuman merajalela, perzinaan merajalela, judi merajalela, sabu-sabu bukan cuman orang kota besar, di pelosok-pelosok sudah merajalela. Ya, uang riba, rentenir merajalela. Semua yang ada, bahkan yang tidak ada di zaman jahiliyah ada sekarang. LGBT merajalela. Kaum Nabi Lut itu dibalik sama Allah. Yang atas ditaruh bawah, yang bawah ditaruh atas. Yang selamat cuma Nabi Lut sama anak-anaknya, termasuk istri Nabi Lut. Beres, habis. Apa masalahnya? Apa maksiat yang mereka lakukan? Mereka menyalurkan nafsunya sesama lelaki. LGBT. Mudah-mudahan sini nggak ada ya. Hah? Apa beda-beda tipis juga? Nggak ada. Banyak di Banjarmasin saya lihat itu di pasar kalau malam. Mudah-mudahan berkat wali-wali Allah yang ada di Martapura dijaga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sekarang ini merajalela. Umat-umat yang terdahulu kalau berbuat maksiat dosa diingatkan sama nabinya nggak mau, Allah langsung kirim malaikat, tentara Allah dikirim lewat burung, lewat banjir, lewat penyakit, lewat susah mendapatkan makanan dan minuman, musibah segala macam, langsung kontan. Begitu nggak mau diajak baik sama nabinya, langsung dihabisin sama Allah. Untung-untung pian saya ini jadi umatnya Rasulullah. Maksiat yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kita di zaman ini ada semuanya, tapi Allah masih tidak langsung memusnahkan umat Rasulullah. Kenapa? Berkatnya Rasulullah masih dikasih kesempatan pian saya seberataan untuk yuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu umat yang diberi keistimewaan yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran seperti pian saya umatnya Rasulullah. Allah bersabda di dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kata Allah, umat Rasulullah adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di muka bumi. Dipuji sama Allah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu cenderung berbuat baik dan keras menghadapi kemaksiatan. Ini harus berjalan bersama-sama. Pian sholat sampai patah-patah tulang pian, ada kemaksiatan di rumah pian, pian diam, ada kemaksiatan di kampung pian diam, ada kemaksiatan di lingkungan pian diam, nggak ada gunanya sholat pian. Jadi harus berjalan bersama-sama, amal ma'ruf nahi mungkar. Kembali ke masalah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda di ayat tadi, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka setelah ditambah, dikatakan oleh Al Habib Ali di kitab Maulid, liyazdaduhum tuhran ala tuhri. Dibelahnya baginda Rasulullah dadanya bukan untuk dikeluarkan kotoran atau iblis yang di dalam hati Rasulullah. Rasulullah cahaya, nggak ada kejelekan, nggak ada kekotoran di badan Rasulullah. Liyazdad nuran tuhran ala tuhri, untuk menambah yang sudah tohir, yang sudah suci ditambah dengan kesucian oleh Allah untuk menghadap Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan salah kaprah. Sekarang ini banyak macam-macam akidah. Maulidan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, ya ziarah kubur bid'ah, yasinan bid'ah. Orang rusak otaknya itu. Perlu dibawa ke rumah sakit jiwa, dites otaknya, error, putus semua urat sarafnya itu. Al-Quran menjelaskan untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Di zaman Rasulullah nggak ada, bodoh orang yang bilang. Di zaman Rasulullah ada peringatan Maulid. Baginda Rasulullah setiap hari Senin berpuasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, setiap Senin kamu berpuasa untuk apa? Dijawab oleh Rasulullah, setiap hari Senin aku berpuasa mengulang tahuni gembira atas kelahiranku di muka bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dalil. Ya. Di dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan agar kita bergembira atas wujudnya baginda Rasulullah. Kul, katakan, kata Allah, wa bi fadli wa rahmati falyafrahu. Yang bilang bid'ah ini baca Al-Quran enggak? Ngerti paham Al-Quran enggak? Pernah mondok enggak? Katakan, ya Muhammad, dengan fadlku dan rahmatku agar mereka umatmu bergembira. Rahmat di ayat ini adalah wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikokohkan lagi dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Bukan cuma orang yang beriman mendapat rahmat. Orang yang kafir menyembah batu, yang menyembah sapi, menyembah bedes, menyembah segala, semua dapat rahmat. Malaikat dapat rahmat, binatang dapat rahmat, pepohonan dapat rahmat, pegunungan dapat rahmat, sungai-sungai dan lautan mendapatkan rahmat atas wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak didapat rahmat, orang kafir itu sudah dihabisin sama Allah. Ya. Makanya disebut di Habib Ali di dalam Maulid yang kita baca,
wa kullu dabbatin li Quraisyin nadaqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisara. Di hari kelahiran baginda Rasulullah bukan cuman malaikat yang menyambut, binatang mulai onta sampai binatang melata yang ada di kota Mekah, semua mereka mengeluarkan suara yang biasanya saling memakan jadi akor di malam itu, menyambut kelahiran baginda Rasulullah, bergembira. Masa pian saya manusia kalah sama binatang menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan kita terpengaruh. Di dalam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah juga banyak pendapat-pendapat yang sesat, mengatakan bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah hanya dalam mimpi. Tidak sama sekali. Rasulullah diundang oleh Allah dalam Isra dan Mi'rajnya dengan jasad dan ruhnya. Bahkan sendal yang dipakai Rasulullah menjadi mulia, ikut menghadap Allah sampai di singgasananya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan macam-macam dah. Ini coba keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ini Kalimantan ini kan kota 1000 sungai. Ya, benar. Mestinya tempatnya banjir. Mestinya sudah tenggelam ini. Kenapa kok nggak pernah banjir di Kalimantan Selatan ini? Apa sebabnya? Apa rahasianya? Malah ada di Google disebutkan tempat yang paling aman di akhir zaman ini Kalimantan. Buka di Google. Apa rahasianya? Apa penyebabnya? Yuk kita cari. Karena di Kalimantan ini Masya Allah pengajian di mana-mana. Maulidin Nabi nggak tunggu bulan Maulid. Pagi hari ada, habis subuh ada, habis duhur ada, habis asar ada, habis maghrib ada, habis isya. Masya Allah, yang hadir juga Masya Allah. Apa dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di ayat yang lain, maka Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayo pahami Al-Quran. Jangan Al-Quran cuman dibuat pajangan aja di rumah sampai berdebu. Nggak pernah dibaca, nggak pernah dipahami, nggak pernah dipelajari. Bukan di sini, insya Allah di sini banyak yang hafal Quran di tempat saya. Tapi akhir-akhir ini di sini juga beda-beda tipis. Allah berfirman, Allah berjanji, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku Allah tidak akan menurunkan bala, musibah, adab kepada satu kaum yang mana engkau ada di tengah-tengah mereka. Kata Allah, yang ada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini majelis bukan majelisnya habaib. Ini majelis yang seperti ini bukan majelisnya ulama, majelisnya guru, majelisnya ustadz. Bukan, ini majelisnya Rasulullah. Mereka habaib, ulama, guru ini cuman pelaksana. Takmir masjid, kaum masjid, ini cuman pelaksana. Seyogjanya ini majelisnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah menggambarkan di mana tempat berkumpul manusia 40 orang, salah satu ada walinya. Di mana ada manusia berkumpul seperti ini yang di dalamnya diisi dengan dzikir, tasbih, berselawat kepada baginda Rasulullah, membahas syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dimisalkan seperti taman-taman surga yang ada di dunia. Alangkah untungnya pian datang di tempat-tempat seperti ini. Berarti pian saya menghadiri undangannya Rasulullah. Pian saya duduk sama Rasulullah, yakin Rasulullah ada di depan kita. Cuman pian saya banyak dosa, banyak maksiat sehingga mata dan hati kita tidak bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Ulama-ulama terdahulu kalau sudah hadir majelis maulid, mereka menangis. Mereka melihat kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang pingsan
di majelis-majelis maulid karena mereka menyaksikan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, pengarang Maulid Syamsud Durar, pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa setiap aku membaca maulid Rasulullah hadir. Murid-muridnya banyak yang nggak percaya. Maka minggu yang akan datang Habib Ali memerintahkan kepada salah satu muridnya, tolong nanti waktu pembacaan maulid, jalan yang di depanku sampai pintu masuk tolong dikosongi dan ditebarkan tepung yang halus. Maka di waktu asraqal qiyam, Habib Ali meneteskan air mata sambil tersenyum melihat baginda Rasulullah masuk sampai di hadapan Habib Ali dan disaksikan semua yang hadir. Ada bekas telapak baginda Rasulullah di tepung yang ditebarkan di jalan di depan Habib Ali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita harus yakin. Ya. Makanya yuk, kalau pian saya hadir majelis seperti ini, jangan hadir cuman jasadnya saja. Yuk hadir jasad dan ruhnya. Buang dulu urusan dunia. Ya, supaya pian saya dapat madat rahasia majelis ini. Sebab di mana tempat manusia berkumpul berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama orang-orang soleh, turun di tempat ini rahmat Allah seperti turunnya air hujan yang deras. Apalagi yang kita sebut-sebut gurunya para salihin, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita yakin keluar dari sini mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Nah, kembali masalah Isra dan Mi'raj. Allah berfirman, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah sebagian kebesaran ayat-ayatnya. Maka di perjalanan Rasulullah di dalam Isra'nya, Rasulullah melihat sekelompok manusia yang mereka menanam biji padi. Begitu ditanam langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung bisa dipanen. Setelah dipanen tumbuh lagi, dipanen lagi, seterusnya seperti itu. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka yang mendapatkan keuntungan seperti itu? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itulah sebagian umatmu yang masa hidup di dunia selalu menginfakkan hartanya fi sabilillah, enggak pelit, enggak kikir, kata orang Jawa, enggak medit. Ada masjid, musola dibangun ikut andil, walaupun dengan satu sak semen. Enggak bisa, enggak punya uang, dengan tenaganya jadi kuli pembangunan masjid. Ada yatim piatu, panti asuhan yatim piatu dibantu. Ada janda-janda yang kurang mampu dibantu, kalau perlu dikawini. Iya, Rasulullah itu kawin sama janda-janda. Tapi niatnya nolong. Jangan cari janda yang kaya-kaya aja, janda yang muda-muda aja. Abul yatama wal masakin, Abul armala wal masakin, itu baginda Rasulullah. Bapaknya para fakir miskin dan para janda, itu baginda Rasulullah. Salah satu sifat Rasulullah, penolong para janda. Ya. Balasannya orang yang suka menginfakkan hartanya, yang suka sodako, dibalas seperti itu nanti. Seperti orang yang menanam padi, langsung buah, langsung bisa dipanen. Jangan pelit ya. Nanti musolahnya rusak semua. Rumah pian saya bocor sedikit, langsung panggil tukang dibenerin. Musolah masjid hancur, nggak dibenerin. Cuma Allah ini.
Gak takut pian, dikasih rezeki luas, sehat, panjang umur, rezekinya luas. Apalagi di Kalimantan ini, dikeruk tanahnya keluar berlian, dikeruk tanahnya keluar batu bara. Iya, tanamannya sawit, kaya-kaya orangnya. Kalau masih pelit, dipentung sama Allah nanti. Hati-hati. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Kalian semua adalah pemegang amanat titipan Allah. Badan pian mulai rambut sampai kaki titipan Allah, ilmu titipan Allah, harta titipan Allah, istri anak titipan Allah. Yang nanti kalau pian saya kembali kepada Allah, bakal ditanya titipan itu, diminta kembali oleh Allah. Kembalinya dengan baik apa dengan rusak? Jangankan harta yang banyak, rumah yang banyak, istri yang banyak, anak yang banyak, ilmu yang banyak, kenikmatan yang banyak ini, satu tetes air yang lewat di tenggorokan pian saya bakal disual oleh Allah untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, berjalan lagi Rasulullah melihat sekelompok manusia, laki dan perempuan, yang perutnya dibesarkan lebih besar dari musola ini, besar sehingga Rasulullah bisa melihat, menyaksikan apa isi perutnya. Ada ular, kalajengking, ulat dan binatang-binatang yang menjijikkan di dalam perut itu. Maka meletus perut itu, hancur perut itu, dikembalikan lagi oleh Allah. Rasulullah bertanya, siapa mereka ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah sebagian kaummu, umatmu, yang di masa hidup di dunia selalu memakan uang-uang riba yang diharamkan oleh Allah. Utang sama bank 10 juta bayar 11 juta. Sekarang kan lagi rame di pinggir jalan itu. Butuh uang cepat, proses cepat. Titip BPKB, mobil atau sepeda motor, butuh uang 1 juta, 5 juta, bayarnya 5 juta 500. Yang menerima riba, utang itu riba, makan riba, yang ngutangi juga makan riba, sama. Balasannya nanti seperti itu di yaumil qiyamah, wal iyadu billah. Berjalan lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ini khusus buat wanita, melihat sekelompok wanita yang maaf-maaf teteknya digantung dengan rantai dari neraka, di bawahnya neraka jahanam, sehingga hancur badannya, dikembalikan lagi, hancur lagi, terus menerus. Maka bertanya Rasulullah, siapa mereka ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, mereka adalah wanita-wanita yang di masa hidup di dunia Allah berikan kenikmatan keturunan anak, diberikan kenikmatan rezeki, keluar dari teteknya susu yang menyehatkan, tapi mereka tidak enggan menyusui anaknya. Kan sekarang banyak ibu-ibu itu kalau melahirkan anaknya nggak dikasih susu ibunya, dikasih susu sapi. Bener, susu kaleng. Susu kaleng ya dari susu sapi. Ya. Padahal Al-Quran Allah memberi petunjuk bahwa ibu-ibu itu menyusui anaknya 2 haulaten kamilaten, 2 tahun. Ini perintah Allah, ajaran Allah. Kalau wanita meneteki, menyusui anaknya 2 tahun, nggak perlu KB, selama 2 tahun nggak bakal hamil. Pian nggak ikut Allah, ikut Yahudi Nasoro, ikut KB, takut anaknya banyak. Coba lihat orang-orang dulu, anaknya 11,
Ada yang 20 anaknya. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu berapa anaknya? Hah? Istrinya lebih dari 10. Iya, anaknya jadi wali semua. Nurut semua anaknya. Pinter ngaji semua, berilmu semua. Al-Habib Abdurrahman Segaf, anaknya 13. Jadi wali semua. Syekh Bakar, jadi Syekh Abu Bakar Sakran, Umar Muhdar, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, 13 anaknya jadi wali semua. Sekarang pian anak punya anak 2, ya Allah, mudah-mudahan dijaga sama Allah jadi ahli narkoba. Ya, jadi ahli kebut-kebutan di jalan. Benar. Kenapa? Yuk kita kembali ke belakang. Apa sebabnya? Kullu sayyin sababa fa'atba'a sababa. Enggak ada yang terjadi di muka bumi ini, kecil maupun besar, ada sebabnya. Yuk kita cari sebabnya. Kenapa anak-anak sekarang ini berani melawan kepada kedua orang tuanya? Jangan salahkan anak. Banyak anak durhaka kepada orang tuanya, tapi juga banyak orang tua durhaka kepada anaknya. Kita mentang-mentang orang tua nggak merasa kalau kita durhaka kepada anak kita. Kalau pian kasih anak pian uang haram, dapat rentenir, uang hasil bank bunga, tidak ngajari anak pian agama, tidak mengenalkan anak pian kepada ulama, berarti pian orang tua yang durhaka kepada anaknya. Nanti di akhirat banyak orang tua yang sudah digiring oleh malaikat masuk surga, dikejar sama anaknya, ditarik sama anaknya. Ya Allah, jangan masukkan bapak ibuku ini ke dalam surga, karena aku akan dibawa malaikat ke dalam neraka. Orang tuaku tidak mengajarkan aku yang halal dan haram. Orang tuaku selalu memberi aku makanan yang diharamkan oleh Allah. Waliyadu billah. Anak-anak sekarang, dulu saya, insya Allah yang tua-tua ini merasakan. Saya umur saya masih 36. Tinggal membalik aja 63. Tapi merasanya masih 36. Insya Allah supaya selamat selalu berdakwah. Doakan panjang umur, sehat walafiat, kumpul dunia akhirat. Anak-anak dulu kalau dipanggil sama ibunya Husein, lebih umi, begitu kan ya. Coba sekarang anak-anak sekarang kebanyakan dipanggil Sultan, ho, seperti sapi, seperti jawaban anak sapi, karena minumnya air susu sapi, sifatnya seperti sapi, akhirnya akhlaknya seperti sapi. Nggak salah anaknya, salah kedua orang tuanya. Kenapa bapaknya dulu nggak suruh istrinya nyusui anaknya sampai 2 tahun, tapi kalau 2 tahun ya kesian juga bapaknya nggak kebagian. Boleh dakwah, boleh berguru, tapi asal gurunya ilmu, nggak guru yang kotor. Ya, ini ilmu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berjalan lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyaksikan sekelompok manusia, laki dan perempuan, yang di hadapan mereka ada daging yang segar, yang harum, yang nikmat, dan juga ada daging yang sudah busuk dan berulat. Tapi mereka tidak berebut makan daging yang segar dan lezat, mereka berebut makan daging yang sudah busuk dan bau. Maka Rasulullah bertanya, siapa mereka? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itulah sebagian dari kaummu, laki maupun perempuan, yang mereka yang laki sudah punya istri yang dihalalkan oleh Allah, tapi masih jajan di luar, masih berzina dengan pelacur di luar. Begitu juga perempuan-perempuan yang sudah punya suami yang sudah dihalalkan oleh Allah dengan pernikahan, tapi mereka masih selingkuh di luar suaminya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang kan lagi ngetren itu, pil will itu, ya. Hah? Wanita lain, pria lain, simpanan. Kalau nikah nggak apa-apa. Yang bahaya ini kalau kumpul kebo. Kalau nikah nggak apa-apa, laki-laki boleh kawin 4. Tapi sayangnya banyak laki-laki nggak takut sama Allah, takut sama yang tua. Takwa.
takut sama yang tua. Ya. Takut sama Allah enggak? Ingat ayat Allah membolehkan matna wa thulatha wa ruba. Boleh laki-laki kawin. Ayatnya ini enggak satu dulu, 2, 3, 4. Fa in ta'dilu fa wahida. Kalau enggak bisa adil, satu. Adil seperti Rasulullah enggak mungkin. Yang penting tidak mendolimi salah satu dari mereka. Rasulullah juga menganjurkan tazawwaju takturu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sering kita hadis ini di pernikahan-pernikahan. Kawin-kawinlah kata Nabi, bukan tazawwaj satu. Jamak tazawwaju. Kawin-kawinlah kata Nabi. Taksuru, perbanyak keturunan untuk aku banggakan nanti di hari kiamat. Pian enggak ikut sama Nabi. Ikut sama Yahudi dan Nasara, ikut KB. Cukup 2 anak. Nasara dan Yahudi enggak ada yang ikut KB. Mereka ciptakan ini, racun-racun KB. Supaya orang Islam enggak banyak. Mereka enggak makan itu. Suntikan, KB, kondom paling kalau melacur. Nah, jalan lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok manusia, laki maupun perempuan, yang mereka mengangkat batu yang sangat besar, diangkat setinggi-tingginya, mereka jatuhkan sendiri di kepalanya sehingga hancur lebur, dibangkitkan lagi, begitu lagi, hancur lagi, terus seperti itu. Maka Rasulullah juga bertanya kepada Jibril, ya wahai Jibril, siapa mereka yang mendapatkan adab seperti itu? Dijawab oleh Jibril, itulah sebagian umatmu yang masa hidupnya berat bersujud kepada Allah, berat melakukan sholat 5 waktunya, suka mengulur-ngulur waktu sholat, subuh bareng sama isyraq, duhur sama asar, asarnya sama maghrib, maghribnya isya, isyaknya tidur, nanti subuh baru sholat isya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang hadir, insya Allah, yang hadir majelis ilmu, majelisnya guru, majelis salawat, insya Allah selamat dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah mempertontonkan kepada baginda Rasulullah ini semua kejadian. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umatnya supaya umatnya waspada, hati-hati, menjaga apa yang dilarang Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu tujuannya. Nah singkat perjalanan, sesampai baginda Rasulullah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh para anbiya wal mursalin, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyambut kedatangan baginda Rasulullah di Masjidil Aqsa, dan malaikat Jibril mempersilahkan baginda Rasulullah maju menjadi sholat imam, menjadi imam sholat bagi para anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini Allah menunjukkan kepada para anbiya wal mursalin kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata Allah sangat tinggi, menjadi imamnya para anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus apa terus? Terus. Belum ngantuk, benar? Kalau saya siap aja sampai subuh, siap saya. Pian di sini saya pulang. Nah, proses jadi perjalanan baginda Rasulullah ini ada 3 alam yang dilalui oleh Allah, oleh baginda Rasulullah dalam Isra dan Mi'rajnya. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ini alam manusia. Disambung dengan perjalanan baginda Rasulullah dari depan Masjidil Aqsa menuju langit yang pertama sampai langit yang ke-7. Ini alam malakut, alam malaikat. Mulai di pintu langit yang pertama, Rasulullah Jibril mengetok pintu. Ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama, siapa yang di pintu? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Maka dibukakan pintu. Di situ baginda Rasulullah disambut oleh Nabi Adam alaihissalam.
Dan malaikat Jibril mengenalkan Rasulullah, ini bapakmu Adam. Disambut, diberi salam sama Adam. Melanjutkan perjalanannya, sambut para nabi sampai di tingkat langit yang ke-6 disambut oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Waktu Nabi Allah Musa melihat baginda Rasulullah, Nabi Allah Musa meneteskan air mata, menangis. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Musa, mengapa engkau menangis? Sedihkah engkau melihat Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, aku tidak bersedih. Cuman alangkah untungnya umatnya Rasulullah ini. Umat yang terakhir tapi bakal masuk surga yang pertama. Bersujud Nabi Allah Musa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, Nabi Musa minta dijadikan umatnya Rasulullah. Sujud minta kepada Allah supaya dijadikan umatnya Muhammad Rasulullah. Pian saya ini nggak pernah minta jadi umatnya Rasulullah. Cuman pian saya dipilih oleh Allah jadi umatnya Rasulullah. Yuk kita hargai. Yuk kita pelihara pemberian Allah ini. Jangan kita sia-siakan. Ya. Sampai di langit yang ke-8 Rasulullah disambut oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Selepas itu malaikat Jibril mempersilahkan baginda Rasulullah meneruskan perjalanan baginda Rasulullah menuju singgahsananya Allah seorang diri. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, engkau jemput aku mulai dari rumahku dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, engkau kawal aku sampai di langit yang ke-7. Kenapa sekarang engkau lepas aku sendiri? Apa engkau sudah bosan jalan dengan aku? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, Jibril ini malaikat yang paling ganal ciptaan Allah, yang paling kuat. Kalau seumpama sayap Jibril ini sebelah saja ditutupkan, dibentangkan di bumi ini, niscaya bumi ini semua tertutup dengan sayap kanannya malaikat Jibril dari besarnya. Ada yang kenal malaikat Jibril di sini? Masa nggak ada yang kenal? Pian kenal? Hah? Nabi Musa kenal pian? Wih, kenal Nabi Musa? Nggak kenal? Ya Allah, kesian pian. Pian kenal Nabi Isa? Hah? Kenal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim? Nggak ada yang kenal di sini? Kesian. Berarti nggak ada yang pernah baca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Al-Quran itu lebih dari 1/4 Al-Quran itu isinya manakib, menceritakan nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada cerita kisahnya manakibnya di dalam Al-Quran. Kalau pian nggak kenal, berarti pian saya nggak pernah baca Al-Quran. Al-Qurannya cuma dibuat jimat, ditaruh di atas almari, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari. Malaikat Jibril dikisahkan di dalam Al-Quran, mestinya pian saya kenal. Benar. Makanya ayo dibaca Al-Qurannya, yuk dipelajari Al-Qurannya. Bakal datang nanti masa, kata Nabi, Al-Quran itu pian buka, tulisannya nggak ada, dicabut sama Allah tulisan Al-Quran, sehingga dapat cuma lembaran-lembaran kosong, kecuali orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang bisa Al-Quran, baca Al-Quran. Sebelum itu masa datang, yuk dibaca Al-Quran, ya, yuk dipahami Al-Quran, yuk dikaji Al-Quran. Ilmu kesuksesan dunia akhirat ada di Al-Quran. Itu orang-orang kafir, Yahudi, Nasoro bikin pesawat, bikin planet, bikin ini macam-macam, ilmunya ada di Al-Quran. Mereka pelajari Al-Quran, tapi mereka nggak beriman. Pelajari Al-Quran untuk menghajurkan Islam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arsy Allah. Di hadapan Allah baginda Rasulullah bersujud,
dan berucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Disambut oleh Allah dengan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh baginda Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahumma salli ala Muhammad. Alangkah mulianya akhlak Rasulullah, alangkah rahmatnya hati Rasulullah, sampai di hadapan Allah Rasulullah nggak lupa sama hamba, sama umatnya yang soleh. Nggak dijawab assalamu alaina saja, enggak. Assalamu alaina, salam sejahtera buatku dan dengan ibadillahis salihin, umat yang soleh. Makanya jadi orang soleh enak, dikait-kaitkan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inti dari perjalanan baginda Rasulullah, Allah mengundang langsung baginda Rasulullah untuk menyampaikan satu hadiah kewajiban, yaitu sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Dengan saran Nabi Allah Musa, nasihat dari Nabi Allah Musa untuk minta keringanan, bolak-balik baginda Rasulullah bolak-balik dari langit ke-6 ke singgasananya Allah untuk meminta keringanan sholat. Dikatakan oleh Nabi Musa, apa yang kau dapat dari Allah ya Muhammad? Kewajiban sholat 50 waktu. Kembali minta diskon, nggak bakal kuat umatmu. Umatku itu besar-besar orangnya, kewajiban sholatnya sedikit, nggak dikerjakan juga, ditinggalkan. Minta diskon. Balik Rasulullah, sujud lagi di depan Allah, minta keringanan, dipotong 5 sampai 9 kali Rasulullah mundar mandir mengusahakan keringanan sholat bagi umatnya, yang akhirnya sisa cuma 5. Kalau dikerjakan dengan benar diganjar seperti 50 waktu. Itulah pengorbanan baginda Rasulullah untuk umat ini. Makanya kalau puasa, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji dan lain-lainnya, Allah sampaikan lewat wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi urusan sholat Allah undang langsung baginda Rasulullah untuk menerima hadiah kewajiban sholat buat umatnya. Sholat ini hadiah, yang butuh sholat itu pian saya, bukan Allah. Sedunia ini nggak sholat nggak ngurangi derajat Allah. Sedunia ini sholat tidak menambah tingginya derajat Allah. Yang perlu sholat pian saya. Isi dari sholat itu dzikir, doa, selawat kepada baginda Rasulullah. Tanpa selawat nggak sah sholat pian. Maka dari itu yuk pelajari ilmu sholat. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana niat yang benar, bagaimana takbiratul ikhram yang benar, bagaimana baca Fatihah yang benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana tahiyat. Sekarang ini model-model sekarang ini macam-macam sekarang ini. Ada orang yang sholat mungkin wudhunya benar, sholatnya takbiratul ikhram, usolli fardhu sholatul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal. Ya, ada yang lagi macam-macam sekarang. Mudah-mudahan di Martapura nggak ada ini. Ada lagi yang la ilaha illallah, mikut siapa ini? Ada hadis Nabi yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kalian seperti kalian lihat bagaimana cara aku sholat, kata Nabi. Pian saya nggak pernah lihat Nabi sholat. Yang melihat para sahabat. Para sahabat disampaikan para tabi'in. Tabi'in disampaikan cara sholat yang benar begini kepada tabi'in. Sampai kepada guru-guru. Sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai ke guru-gurunya. Murid-murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari salah satunya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Sampai kepada murid-muridnya, pian saya semua. Sholat bagaimana yang benar? Ya seperti yang kita lakukan. Tahiyat ya begini, bukan. Kan kita saksikan banyak itu. Insya Allah di sini nggak ada.
Makanya untungnya kota, wilayah kalau ada ulama yang benar. Insya Allah murid-murid Abah Guru juga masih banyak yang bisa membenarkan, menunjukkan syariat, cara beribadah yang benar. Ulama-ulama yang jujur masih banyak insya Allah. Maka di situ pentingnya, walaupun pian saya sudah beruban, kalau nggak ngerti masalah sholat, cara wudhu yang benar, datangi guru, tanyakan supaya sholat pian saya diterima oleh Allah. Karena baginda Rasulullah bersabda di salah satu hadisnya, al amal min ghairi ilm mardud. Segala amal tanpa ilmunya ditolak oleh Allah. Ya, apalagi wanita-wanita ini, hati-hati. Mau pergi perkawinan, Allah, make upnya di depan kaca sejam. Bedaknya tebel, umurnya sudah 50 tahun, bedaknya 5 cm. Pakai lipstick, pakai eyeliner, pakai patlot alis, pakai merah-merah pipi, kuning, hijau, macam-macam lah. Berangkatnya sebelum duhur, pulangnya jam 4 sore, hilang sholat duhurnya. Sampai rumah dekat maghrib, mau menghilangi make upnya, sayang, bayar kapsalon 400.000. Akhirnya wudhunya cuma gimana sholatnya kira-kira? Padahal sholat wudhu yang benar, air itu harus masuk ke pori-pori kulit kita. Jangan asal-asalan cuci muka, basuh muka, mulai awal rambut sampai di sini, dari sini sampai di sini. Sunnahnya 3 kali, 1 kali sah, sunnah 3 kali, ikuti Nabi. Tangan mulai dari sini sampai ke sikut, bukan dari sikut ke sini, kebalik. Kan banyak orang kita perhatikan wudhu itu dari sini ke sini, benar. Begitu juga kaki, dari jari kita sampai ke mata kaki, bukan dari sini ke sini, kebalik, nggak sah wudhunya. Mengupas rambut juga begitu, bukan asal-asalan, bukan sampai mengenai rambut. Malah perempuan itu diwajibkan keluarkan rambut yang di sini itu dibasahi di dalam wudhunya. Kalau telinga ini sunnah, membasuh belakang ini sunnah. Jangan keliru, yang sunnah jadi wajib, nggak sah sholat pian. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita belajar dengan sholat yang benar. Malam ini juga pian saya diajak oleh panitia Masjid Al-Fatah ini memperingati Haul Abah Guru. Masya Allah, tanpa diragukan lagi, Abah Guru Zaini bin Abdul Ghani adalah orang kekasih Allah. Salah satu wali Allah yang dititipkan oleh Allah di Martapura ini. Sangat tinggi derajatnya. Allah berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang artinya, ketahuilah kata Allah, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak merasa cemas di dalam kehidupan dunia akhiratnya, tidak merasa khawatir, tidak merasa menyesal. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kematian, beriman kepada surga neraka, beriman kepada Siratul Mustaqim. Yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang selalu bertakwa kepada Allah. Bukan takwa-takwaan seperti pian saya.
Selalu mendekatkan hatinya kepada Allah. Yang ada di dalam hatinya wali-wali itu Allah, 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 nggak ada yang lainnya. Sehingga dunia jadi hodamnya para wali. Kalau pian saya kan enggak, pian saya jadi hodamnya dunia. Benar. Dan selalu mereka menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Beri kabar kepada kekasih-kekasihku, kata Allah, para wali Allah, di dalam kehidupan dunianya maupun nanti di akhiratnya. Terbukti kan? Semakin tahun semakin penuh orang yang menghadiri Hola Baguru. Dari mana ini manusia ini? Minum tangan kanan bukan tangan kiri. Mengikut siapa pian? Tahun ini diperkirakan hampir 4 juta yang hadir. Alhamdulillah Al-Fakir dalam 10 tahun ini bisa menghadiri, selalu ikut. Masya Allah, saya perhatikan benar-benar janji Allah ini nggak luput. Mereka seyukyanya memang nggak mati. Yang mati itu pian saya. Pian saya ini mayit berjalan, ilmu nggak punya, amal nggak punya. Mereka lihat Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, berapa ratus tahun yang lalu sudah meninggal. Kitabnya dibaca, ribuan kitab karangan susunan Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, dibaca muslim seluruh dunia. Ini bukti mereka hidup. Pian ngarang apa, nyusun kitab apa pian saya? Dan di dalam acara-acara haul guru ini dibacakan manakib. Iya, kan sering dengar manakib guru ya, orang Martapura ini ya. Apa isinya manakibnya? Rupanya bungas, suaranya nyaman didengar, halus, akhlaknya baik, karim, suka membantu orang lain. Muridnya ribuan, bahkan seratusan ribu murid apa guru. Isi manakibnya itu kebaikan semua, ilmunya tinggi, ibadahnya banyak, sehingga dikenang sama seluruh masyarakat khususnya Kalimantan. Nah pian saya ini kira-kira nanti manakibnya isinya apa? Kalau pian mati, anak-anak pian nanti tulis manakib bapaknya. Bapakku pernah masuk penjara 5 tahun karena korupsi. Bartakku pernah kena OTT, tertangkap tangan, terima suap. Bapakku pernah masuk penjara karena pengedar narkoba. Bapakku pernah bertengkar kepada ibuku karena bapakku berzina di luar. Itu manakibnya orang akhir zaman. Maka dari itu yuk persiapkan dari sekarang. Mumpung pulsa umur masih melekat pada diri pian saya. Yang hadir ini kan semua punya HP ya. Pusing kalau pulsa HP-nya habis. Ya kan, bingung kan, nggak bisa telepon, nggak bisa internetan. Ya, tapi untungnya di depan rumah ada counter yang jual pulsa HP. Kalau pulsa umur di mall mana yang jual? Kalau ada, saya mau ingin beli yang 1 juta tahun. Nggak ada pulsa umur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al maut alladzi tafurriuna biha innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari darinya pasti mendatangi pian saya. Persiapan apa yang sudah pian saya persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu hadirin hadirat, ayo. Nih pian saya masih dikasih kesempatan, tinggal seminggu lagi bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah, Rajab syahrul mahfirah. Rajab adalah bulan pengampunan. Allah membuka pintu taubat bagi manusia yang mau kembali kepada Allah. Yuk pian saya bersujud di malam-malam Rajab, memohon ampun kepada Allah. Yuk kita teteskan air mata kita, memohon ampun, mengakui dosa-dosa kita. Niat
bertaubat taubatan nasuha, tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, beristighfar yang banyak. Kita dianjurkan di dalam bulan Rajab ini memperbanyak beristighfar. Salah satu istighfar yang diajarkan, Rabbi firli warhamni watub alayya, dibaca 70 kali pada sholat subuh, 7 kali habis sholat maghrib atau sholat asar. Maka ayo musola, masjid-masjid, takmir masjid, mumpung masih ada sisa seminggu, habis sholat subuh sempatkan jamaahnya diajak beristighfar, Rabbi firli warhamni watub alayya. Yuk sama-sama, Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya. Mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini, berkat zikir salawat yang kita baca di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, mudah-mudahan tidak keluar pian saya dari tempat ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak keturunan kita, dosa guru-guru kita, tidak keluar pian dari tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat, hajatid dunya bil maisarah, hajatil akhirah bil mahfirah. Tidak keluar pian saya dari tempat ini kalau ada yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah mencabut segala bentuk penyakit dari badan kita masing-masing, mengganti dengan kesehatan yang sempurna, sehingga pian saya bisa selalu beribadah kepada Allah. Kalau ada yang kurang rezeki, tidak keluar dari tempat yang mulia ini, Allah mencabut segala bentuk kefakiran, mengganti dengan rezeki yang luas, halal dan barokah. Kalau ada yang kurang ilmu, mudah-mudahan Allah mencabut segala bentuk kebodohan dari otak pian saya seberataan, mengganti dengan ilmu yang bisa mendekatkan pian dan saya seberataan kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna min ahli siyam, min ahli qiyam, min ahli qiraatul Quran. Ya salam ya mu'min, salimna salimil muslimin min fitnati hadha zaman, salimna minal bala wal waba wal bahsa wal munkar was suyuf al muhtalifata wa sadaida wal mihan wal fitan ma dhahara minna batan, salimna wal muslimin min amradil corona. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Undur ilaina bi'ainir rahmah wal mahfirah. Ya Tawwab tub alaina, ya Ghaffar fir dunubana, ya Sattar ustur uyubana, ya Razzaq ya Karim irzaqana min rizqikal halal waj'alna min ahlil kamal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Bashirun Nadirun wa Sirajun Munir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada salah kata kurang enak didengar di telinga, mohon rela, mohon ampun. Bila ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita dipertemukan lagi. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baqi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ala nabi salamullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم وبحمده. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة ساملة نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني وأزواجي وذريتي وأهل بيت رسول الله أحباب رسول الله أنصار رسول الله خصوصا سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى أرواح أحباب خارجة الكبرى حباب عائشة الرضا ثم إلى حباب فاطمة الزهراء ثم إلى سيدنا حسن والحسين سبط رسول الله سيدنا علي زين العابدين جعفر الصادق الكاظم نجيب محجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعلى وصول إمام بريمة والحقوق عليهم أجمعين ثم إلى الحبيب محمد صاحب الرباط علي خليقة سمال في الغيور علي الغيور محمد بن علي مولى الطويلة ثم إلى القطب الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي اسكاب على جميع أولاده ذريته خصوصا الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن سكران عمر بن حضار عبد الله بن أبو بكر العدوس الأكبر بن أبو بكر العدني ثم إلى الحبيب الإمام علي بن أبي بكر السكران ثم إلى الإمام أحمد رفاعي والإمام أحمد البدوي ثم إلى القطب الرباني سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى الإمام محمد بن سيد البشير ثم إلى الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم إلى الإمام حسن البصري ثم إلى الشيخ بكر بن سالم فاخر الوجود وأخي بن سالم
ثم إلى ركب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيد علي بن عبد الله البارس ثم إلى ركب الأسد خود البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم جميع تلاميذهم أجمعين ثم إلى ركب الملي صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن الحبشي ثم إلى روح جميع ساداتنا بنو علويين والمحبين أينما كانوا أرواحهم في المشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا لا روح أهل الذنب الفرد بقي والمعنى علي سبيكة علي ناد علي بشار علي تريس علي قريدة علي سيهون ثم إلى رجع محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد سرواني عبدان سامان جليل ثم إلى الحبيب حامد با هاشم وثواب مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح من كانت القراءة باسمي وتلون ذلك من أجل أبدك الفقير رحمتك وأفق وليك صاحب المقام والحضرة قرو محمد زين بن عبد الغني اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار وسلامة له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا الذي لا زائر ولا ذاكر لهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وينور قبورهم بالنور والريحان واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تغينا اللهم في قبله ولا تأخذنا على قرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو معمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة